Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Oke, karena ada yang request untuk progres Bukit Tulip, jadi hari ini saya akan coba, mudah-mudahan terjawabkan. Tapi sebelum kita ke sana jangan lupa subscribe, karena subscribe sekarang masih gratis, dan alhamdulillah karena gratis, tolong bantu kami untuk mengembangkan channel ini. Jangan lupa komen ini bisa kalian request, like dan share. Oke, Bismillah, kita mulai ke Bukit Tulip. Yang pertama, akses dan progresnya. Oke, ya kita langsung sana ya. Seperti biasa, cuanya ada Pertamina, perempatan Pertamina. Kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Yo, kita jalan yo. Oke, itu tempat oli, bengkel Honda. Oke, seperti biasa ya, kalau ke kanan ke pom bensin, kita ke kiri. Kita ambil ke kiri ke arah Fresh Market. Titik terjauh ambil kiri juga. Yang belum nonton titik terjauh di Citra Indah, itu dibuka aja di video sebelumnya. Jadi Citra Indah ini sangat-sangatlah luas, banyak klaster, banyak komplek. Hari ini kita akan coba akses atau jalan ya, akses jalan menuju Bukit Tulip. Bukit Tulip dan progresnya sampai mana, karena itu ada request dari penonton. Mudah-mudahan terjawabkan dan terbantu. Oke, seperti biasa tadi saya sampaikan, untuk akses jalannya dari perempatan pom bensin itu belok kiri. Kita ke kiri ya. Ke kiri, ini seperti ini, jalannya lurus seperti ini. Ini searah dengan Bukit Tulip. Itu posisinya adalah setelah lingkaran bundaran entrepreneur. Bundaran entrepreneur itu yang Fresh Market. Jadi posisi Bukit Tulip itu setelah Fresh Market. Nah, itu nanti tidak jauh dari situ. Jadi patokannya bundaran entrepreneur. Nah, di situ tinggal lurus dikit, itu ada Bukit Tulip. Dan perlu dicatat, Bukit Tulip itu berjajar atau depan-depanan lah dengan Bukit Sakura. Jadi Bukit Tulip itu konsepnya itu, kalau saya tidak salah, kota dengan konsep Belanda. Kalau Sakura itu nuansanya nuansa Jepang. Jadi dua klaster ini berhadap-hadapan antara Bukit Tulip dan Bukit Sakura. Bukit Tulip itu ada beberapa tipe ya. Startnya kalau saya tidak salah dari 300 jutaan. Mungkin untuk tipe detailnya kita langsung ke sana. Kita sekarang bahas aksesnya dulu. Akses menuju Bukit Tulip. Mudah-mudahan bermanfaat video ini untuk menjawab tadi ada pertanyaan dari penonton ya. Sekali lagi jangan lupa untuk mensubscribe channel ini karena gratis. Yang kedua, bisa berkomentar, like and share. Artinya mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Bagi yang akan mengambil perumahan atau rumah di perumahan ini, perumahan ini sangatlah kompleks, artinya besar. Jadi ada fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, itu lengkap. Dari tipe yang subsidi sampai yang tipe premium itu ada di sini. Jadi kembali lagi, Bukit Tulip dan Bukit Sakura itu perumahan yang kalau di sini bilangnya premium. Nah, ini ada pesepeda. Ada sepeda, jadi banyak di sini orang-orang kalau hari Minggu itu. Ini saya take video ini di hari Minggu, jadi banyak orang yang bersepeda sampai ke atas, ke bukit. Konturnya kontur naik turun ya. Iya.
Jadi Bukit Tulip ini kalau pernah saya cek sih dulu kemarin-kemarin itu kontur jalannya itu datar tapi agak sedikit naik turun juga sih, ada sih naik turunnya ada, tapi tidak sebanyak Bukit Teratai atau Blok CG. Oke. Kita terus, masih terus. Jadi kita kayak konsepnya kayak San Mori ya. San Mori kita terus dulu. Jadi untuk Bukit Tulip itu masih terus. Bukit Tulip itu nuansanya nuansa Belanda. Kalau saya tidak salah itu nuansa perumahan dengan konsep Belanda. Tapi kalau Bukit Sakura nuansa Jepang. Ada plus minnya sih. Kalau misalnya nuansa yang Sakura itu sistem listriknya itu sudah ditanam di bawah tanah. Kalau Bukit Tulip itu masih pakai tiang listrik. Jadi untuk harga lebih mahal Bukit Sakura dibandingkan Bukit Tulip. Tapi dua-dua ini adalah perumahan yang premium. Jadi dari sisi harga juga lumayan mahal. Tergantung sih ya, kalau mahal atau murahnya itu relatif dari teman-teman. Jadi saya tidak membahas harga dulu, saya mau membahas yang pertama untuk menjawab akses dan progres dari Bukit Tulip. Jadi saya jadikan satu video saja untuk akses dan progresnya. Oke, masih terus. Ini perempatan yang ke kiri Rasa Mala, yang ke kanan Citra Indah Festival, lurus Fresh Market. Jadi kalau untuk ke Bukit Tulip kita masih lurus. Bukit Tulip itu positioningnya setelah Fresh Market. Ya, jadi di sini tuh banyak perumahan premium. Yang baru maupun yang lama. Yang lama itu ada Rosemary, ada Orchid. Itu perumahan premium yang sudah dibangun lama. Kalau Tulip baru, Sakura juga baru. Oke. Bisa dilihat pemandangannya enak kan ya. Masih sejuk. Kalau saya di sini masih sejuk sekali, masih enak lah. Udaranya masih bagus. Nah, seperti biasa di kiri itu sebelum masuk Fresh Market ya, itu tadi masih hamparan hijau. Saya nggak tahu nih nanti akan dibuat apa hamparan hijaunya. Apa mau dibuat perumahan juga atau ruko atau apa, kita masih belum tahu. Tapi di master plan-nya sih kayaknya ruko dan perumahan, cuma belum. Oke, kita sebentar lagi udah mau sampai. Sebentar lagi kita mau sampai Fresh Market. Oke. Nah, kalau kalian bisa lihat di Fresh Market itu ada bus ngetem. Bus ngetem. Bisa dilihat ya, ada bus. Itu jurusan Grogol Komdak. Nah, jadi teman-teman kalau mau yang ke Grogol ada shuttle busnya. Masalah harga nanti mungkin kalau misalnya teman-teman mau tahu ya komentar. Kalau perlu atau tidak saya buatkan videonya. Oke, kita sampai di Bundaran Entrepreneur. Nah, ini saya menyebutkan Bundaran Entrepreneur ya, karena di situ ada Bundaran Entrepreneur. Jadi kalau untuk ke Tulip kita masih lurus sama dengan titik terjauh. Kalau ke kanan itu Fresh Market pintu masuk. Jadi kita ambil lurus saja ya. Kita ambil lurus. Oke. Ambil lurus. Iya, kita ambil lurus. Nah, yang saya sampaikan
tadi sebelumnya Bukit Tulip dan Bukit Sakura itu berhadap-hadapan. Jadi untuk yang sudah sebagian sih Sakura itu sudah jadi, tapi kalau untuk yang Bukit Tulip nanti kita lihat di video ini ya lah yang bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman Bukit Tulip. Oke, ini Bukit Tulip progresnya kita hampir mau sampai. Oke, yang udah saya sampaikan, iya. Nah itu blok BG Sakura kita. Nah, itu blok BG Sakura, dan setelah itu adalah Bukit Tulip. Oke, sorry, saya ralat bukan berhadapan-hadapan ya. Dia berhadapan-hadapannya dengan klaster lain. Sorry, saya ralat. Untuk Bukit Tulip itu berhadapan-hadapannya dengan Bukit Salvia. Oke, Bukit Salvia. Oke, sekarang kita masuk ke Bukit Tulip. Ini dia, Bukit Tulip, kafling komersial. Bisa dilihat ya, buat teman-teman, Bukit Tulip, kafling komersial, blok BK. Oke, gerbangnya udah jadi, posnya. Oke, posnya udah bisa dilihat ya, udah jadi, udah bagus. Progresnya kita lihat, ada beberapa rumah yang sudah jadi, ada yang belum. Nah, kita jalan-jalan dulu, kita ambil lurus ya. Oke, sudah ada beberapa yang jadi sih. Nah, ini yang depan nih. Iya, terus. Nah, ini dia. Sudah ya. Sudah ada beberapa yang masih dibangun, progresnya masih dibangun. Sebagian masih ada, kalau bahasa sipilnya sih cut and fill. Masih ada cut and fill. Cut and fill itu artinya ya itu tadi dipotong dan diisi. Jadi artinya kontur-kontur ini di kalau bisa diratakan gitu lah ya. Ya kita masih terus. Nah tuh bangunan-bangunannya masih ada sebagian yang belum jadi ya, karena masih dibangun sih. Ini masih proses pembangunan. Nah, kita masih bisa lihat ya tuh. Ini yang saya sampaikan tadi di awal. Ini konturnya ini ya itu tadi masih agak, ini karena berbukit ini awalnya di bukit. Jadi di cut and fill sama pihak Citra Indah, dipotong lalu diisi, jadi seolah-olah agak sedikit rata. Ya, seolah-olah ini agak sedikit rata, di sini agak rata. Tapi kalau bisa kita lihat nanti, coba saya akan perlihatkan turunan ya. Ini masih naik and turun, tapi untuk paving block jalannya sudah mulai jadi sih. Nah, oke, kita ngambil yang kiri karena belum ada apa-apa. Kita ambil yang kiri. Nah, ini dia. Oke. Nah, itu dia. Untuk pemandangannya di sini sih bagus karena dia bawah, dia agak tinggi. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, nih yang saya sampaikan masih cut and fill ya. Di sisi sana itu masih ada cut and fill, masih ada beho, masih ada perata tanah, alat-alat traktor tuh masih ada ya, dilihat ya. Oke, untuk jalan paving block itu sebagian besar sudah terinstall. Untuk yang pojok kayaknya sudah hampir jadi. Ini tergantung pesanan nih. Ini kalau mau lihat nih proses pengerjaan dari rumahnya, kita lihat di depannya aja ya. Kita lewat depannya aja nih. Terus sama ini kalau penonton bisa lihat ini turunan ini. Jadi hati-hati kalau misalnya buat calon penghuni dan nantinya akan menghuni di sini yang memiliki anak kecil, itu harap diperhatikan karena takutnya dia meluncur bebas, jatuh, takutnya jatuh. Tapi ini tidak seperti yang di Bukit Ratai. Bukit Ratai itu lebih curam. Nah, ini agak curam ini. Nah, bisa dilihat ya progres pembangunan fisiknya ya. Sebagian sudah ada yang jadi, tapi di sini sudah ada, kalau saya lihat itu sudah ada bangunan contoh. Nanti kita akan ke bangunan contoh.
ya. Ini turunan nih teman-teman. Jadi kalau punya anak harap berhati-hati karena akan meluncur. Kalau naik sepeda ya, kalau naik sepeda itu takutnya meluncur nih. Nah, ini Bukit Tulip. Ini rumahnya, mungkin ini salah satu yang sudah jadi. Nah, itu dia. Sudah jadi ya. Tapi kita lihat yang ininya aja, apa? Yang contohnya aja. Nah, ini dia contohnya nih. Oke. Ini perumahan komersial nih pakai paving block nih, bagus ini. Nah, ini yang pertanyaan dari teman-teman mungkin bisa terjawab ya. Yang pertama, Bukit Tulip tipe 38 120, jadi luas tanahnya 120 meter persegi, bangunannya 38. Ini dalamnya 2 kamar, 1 kamar mandi ya. Yang pertama, tipe pertama 38 dan 120. 38 tipe 38 itu bangunannya, 120 itu luas tanahnya. Mungkin itu ada hook dan sebagainya, saya kurang tahu. Nah, yang kedua tipe 36 105, luas tanahnya 105. Nah, ini tipenya seperti itu. Lanjut lagi tipe 33, luas tanahnya 84. Oke. Rumah contohnya itu berjejer 33 nih, kalau mau saya lihat ya. Saya liatin dari sini. Nah, itu dia. Oke. Ini Bukit Tulip kita udah sampai. Jadi di depan kita itu udah bukit contoh ya, perumahan contoh. Yang ada tipe 38 sampai tipe berapa tadi? Ya, itu saya lupa. Luas tanahnya nih, ini 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Jadi itu belakang masih terbuka ya. Nanti kalau ada yang hook mungkin ada tambahan lagi. Oke, kita lanjut lagi ke atas, coba kita lihat progres rumah lagi ya. Nah, ini Bukit Tulip. Nah, sekali lagi ada yang tipe 33, luas tanahnya 84, 36 luas tanahnya 105, dan 38 luas tanahnya 120. Oke, kalau mau yang request bagian dalamnya seperti apa, saya minta apa ya, saran dari teman-teman di kolom komentar saja, kira-kira request review dalam rumahnya ya. Nanti kalau seandainya view ini mencapai jumlah tertentu yang sudah saya tetapkan, ya taruhlah 1000 view, ya mungkin akan menjadi pertimbangan saya untuk mereview rumah-rumah yang ada di Citra Indah. Jadi saya mohon dukungan dari teman-teman, apakah penting atau butuh nggak dari teman-teman untuk mereview dalam rumahnya, dalam rumah dari Citra Indah ini. Kalau butuh, ya saya butuh dukungan dari teman-teman untuk subscribe dan memberikan komentar. Kita balik lagi nih, ini dia nih. Nah, tuh sebagian yang sudah ada, yang sudah jadi, masih ini mungkin 50% tahap pengerjaan lah ya. Mungkin ini masih ada yang tanah kosong nih, mungkin belum jadi, belum ada yang mau beli mungkin ya. Terus ada di bagian ujung sana sudah jadi rumahnya, hampir jadi sih. Nah, itu dia. Mungkin itu sudah diorder mungkin ya, kita nggak tahu. Nah, ini yang hampir jadi juga nih. Nah, ini dia hampir jadi. Mungkin udah ditempati ya. Saya kurang tahu juga. Tapi sih rasa-rasanya sih belum ada yang nempatin. Nah, itu dia. Oke, terus kita masih terus ya. Terus oke, kita lihat. Ini naik nih. Ini sih hampir sama dengan teratai, tapi lebih parah, bukan lebih parah ya.
lebih curam teratai. Kalau tulip ini ya sudah cut and fill-nya, nah itu bukti potong ya, bukit itu dipotong, jadi dipotong supaya tidak terjal. Nah ini namanya kalau di bahasa sipilnya cut and fill. Nah itu dia, sebagian sudah jadi jalanannya, sebagian juga masih belum. Ini sebagian sudah ada rumah yang udah jadi tuh. Nah itu dia, aduh sorry. Nah ini agak turun ya. Oke, sekali lagi teman-teman, kalau mau ada yang request untuk masuk ke rumahnya, untuk review rumah, mungkin saya butuh komentar dari kalian, masukan dari kalian, butuh atau tidak. Dan mungkin kalau sampai view-nya bagus, kita akan lanjutkan ke review selanjutnya. Jadi teman-teman mau ada yang request rumah subsidi, oke. Terus ya mohon komentar ya, komentar di bawah. Jangan lupa klik subscribe dan komen. Oke ya. Nah ini jadi ini di atasnya Bukit Teratai. Itu dia. Itu depan gerbang. Itu depan gerbang ya. Itu depan kita gerbang. Jadi bisa dilihat depan kita gerbang. Oke. Saya rasa cukup, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari salah satu penonton di sini terkait dengan progres pembangunan perumahan Bukit Tulip Citra Indah City. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk tetap subscribe, ikuti channel ini, beri komentar dan like video ini kalau kalian suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.